Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Redo Billah, NIM 21651016, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Dalam hal ini saya akan menyampaikan materi mengenai ilmu mukhtalif hadis dan contohnya. Mata kuliah Ilmu Dirayah Hadis dengan dosen pengampu Bunda Busra Febriarni MAG. Oke, sebelum membahas lebih jauh mengenai mukhtalif hadis, kita bahas terlebih dahulu mengenai pengertian mukhtalif hadis ini. Secara bahasa atau etimologi, mukhtalif adalah isim fa'il dari kata ikhtalafa yakhtalifu yang berarti bertentangan atau berlawanan. Sedangkan hadis seperti yang kita ketahui adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa ucapan, perbuatan maupun takrir dari Nabi Muhammad SAW. Menurut Ajaj Al-Khatib, ilmu mukhtalif hadis adalah ilmu yang mengkaji perihal hadis-hadis yang saling tampak bertentangan dan kemudian menghilangkannya atau mengkompromikan keduanya, dan juga membahas tentang hadis-hadis yang sulit dipahami, lalu menghilangkan dan menjelaskan hakikat kesulitan tersebut. Nah, dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan tadi, dapat kita ambil beberapa poin mengenai mukhtalif hadis ini. Yang pertama, terjadi pertentangan yang melibatkan dua hadis yang sederajat atau sahih. Jadi mukhtalif hadis ini bisa terjadi apabila terdapat satu hadis yang memiliki makna yang kontradiktif dengan hadis yang lain. Tentunya hadis tersebut adalah hadis yang sahih, atau dengan Al-Quran, atau juga dengan akal sehat, sejarah, atau ilmu pengetahuan dan sains. Yang kedua, pertentangan bersifat lahiriah. Selanjutnya, pertentangan itu diselesaikan dengan metode tertentu. Jadi pertentangan yang ada dari satu hadis yang kontradiktif maknanya dengan sumber lain itu diselesaikan dengan metode tertentu. Tidak sembarang para ulama itu berijtihad mengenai satu mukhtalif atau ikhtilaf dalam hadis, tetapi menggunakan metode, menggunakan ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan mukhtalif hadis. Oke, kita masuk ke sejarah keilmuan mukhtalif hadis. Sebenarnya kajian teoritis tentang ilmu mukhtalif hadis ini membandingkan hadis satu dengan hadis lainnya yang kontradiktif maknanya sudah dimulai sejak abad kedua Hijriah. Sebagaimana dicatat oleh Imam As-Suyuti, karya pertama berupa buku yang pertama kali membahasnya sebagai kajian yang mandiri adalah buku Ikhtilaf Al-Hadis karya Imam Asy-Syafi'i. Sekitar abad kedua sampai ketiga Hijriah, ilmu mukhtalif hadis ini masih dalam bentuk praktisnya, artinya belum dibukukan atau dikodifikasikan oleh para ulama untuk dijadikan satu pembahasan khusus mengenai mukhtalif hadis ini. Barulah pada masa Imam Asy-Syafi'i, pada masa awal sistematis, perumusan, dan penulisannya, ilmu yang berhubungan dengan hadis-hadis yang mukhtalif ini merupakan bagian dari pembahasan ilmu usul fikih pada awalnya. Jadi tidak dimasukkan secara khusus membahas mengenai ikhtilaf dalam hadis-hadis Nabi, tetapi hanya dimasukkan pada satu pembahasan ilmu usul fikih. Selanjutnya, pembahasan atau sejarah mengenai mukhtalif hadis ini dilanjutkan oleh Ibnu Qutaibah. Beliau menulis kitab khusus tentang hadis-hadis mukhtalif dan penyelesaiannya dengan judul Ta'wil Mukhtalif Al-Hadis. Selanjutnya ada At-Tahawi dengan kitabnya Mushkil Al-Athar dan sebagainya. Jadi Imam Asy-Syafi'i merupakan pelopor penghimpunan berbagai hadis yang tampak bertentangan di dalam sebuah kitab dan berusaha untuk menyelesaikan pertentangan itu. Selanjutnya, bagaimana sih metodologi penyelesaian hadis mukhtalif ini? Dalam hal ini, menurut Imam Asy-Syafi'i, ada 4 metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah mukhtalif hadis.
Yang pertama adalah metode al-jam'u wa taufiq atau disebut dengan kompromi. Yang kedua metode nasakh. Yang ketiga metode tarjih. Dan yang keempat adalah metode tanawu al-ibadah atau tawakuf. Bagaimana penjelasan dari keempat metode tersebut? Kita masuk pada metode yang pertama, penyelesaian dengan menggunakan al-jam'u wa taufiq. Al-jam'u artinya mengumpulkan, wa taufiq artinya mengompromikan. Jadi al-jam'u wa taufiq mengumpulkan dan mengompromikan dua dalil yang tampak secara lahiriah itu bertentangan, kontradiktif di antara keduanya. Lalu dibagi lagi metode jam'u wa taufiq ini dalam 4 poin. Yang pertama, penyelesaian berdasarkan pemahaman dengan pendekatan kaidah usul fikih. Selanjutnya berdasarkan pemahaman kontekstual, pemahaman korelatif, dan dengan cara takwil. Metode yang kedua adalah penyelesaian dengan menggunakan metode nasakh. Nasakh artinya pembatalan hukum. Sejumlah hadis mukhtalif bermuatan taklif yang mengandung kesamaan topik, tetapi dengan makna yang berlawanan dan tidak dapat dikompromikan. Maka dalam hal ini diperlukan menggunakan cara nasakh dalam penyelesaian mukhtalif hadis tersebut. Yang ketiga adalah penyelesaian dengan menggunakan metode tarjih. Tarjih secara bahasa artinya menguatkan. Jadi membandingkan dalil-dalil yang tampak bertentangan. Dan selanjutnya adalah menguatkan salah satu dari dalil tersebut. Diambil mana yang paling kuat dalil yang bertentangan tersebut. Metode tarjih ini dibagi juga dalam beberapa poin. Yang pertama, tarjih dengan memperhatikan keadaan periwayat dalam segala aspeknya. Yang kedua, tarjih dengan memperhatikan aspek tahammul. Selanjutnya memperhatikan cara periwayatan. Tarjih dengan waktu wurud. Tarjih dengan memperhatikan lafal khobar, seperti mentarjih khobar yang bersifat khas atau yang bersifat am, dan mendahulukan hakikat atas majaz. Tarjih memperhatikan aspek hukum, seperti mentarjih nas yang menunjukkan kepada haram dan yang menunjukkan kepada mubah. Mentarjih dengan faktor luar seperti kesesuaian dengan lahir Al-Quran atau sunnah lain, dengan kias, amal ulama terutama para khalifah dan sebagainya. Selanjutnya yang terakhir, penyelesaian dengan tanawu al-ibadah. Hadis yang menerangkan praktek ibadah tertentu yang dilakukan atau diajarkan Nabi SAW. Akan tetapi antara satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan. Lalu penyelesaian dengan metode tanawu al-ibadah ini, selagi tidak bertentangan dengan halal haram, maka hukumnya mubah. Oke teman-teman, mungkin hanya itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan kedepannya kita tambah semangat lagi dalam belajar, terutama belajar mengenai Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.